yang kita singkat dengan CMS. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan sistem manajemen konten, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menambahkan, atau manipulasi mengubah isi dari suatu situs web. CMS biasanya terdiri dari dua elemen, yaitu Content Management Application dan CDA, Content Delivery Application. CMA digunakan untuk mengelola konten dengan lebih mudah dan tidak memerlukan pengetahuan khusus terhadap bahasa pemrograman. Sedangkan CDA menggunakan dan menghimpun informasi yang sebelumnya telah ditambah, dikurangi, atau bahkan diubah oleh pemilik situs web untuk memperbarui situs web tersebut. Nah, CMS ini teman-teman mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun fungsi CMS diantaranya mengelola website pribadi, yang kedua mengelola website perusahaan atau bisnis portal atau website komunitas, yang ketiga aplikasi komersi. Adapun kekurangan dan kelebihan, itu saya akan menjelaskan. Yang pertama, kelebihan daripada konten manajemen sistem. Kelebihannya yang pertama, mengurangi biaya pengeluaran dan mempercepat pembaharuan informasi di dalam website. Karena CMS tidak memerlukan pengetahuan khusus serta tidak mengeluarkan biaya, maka Anda dapat dengan mudah dan untuk mengubahnya sendiri. Selain itu, informasi atau konten yang ingin Anda upload di dalam web tersebut sudah tersedia tanpa harus menggunakan pihak produksi. Yang kedua, kelebihannya dapat memposting konten kapan saja Anda dapat memposting konten baru ke dalam website kapan saja. Kapan saja Anda mau tanpa perlu memikirkan biaya yang harus dikeluarkan. Dengan kemudahan yang diberikan, Anda juga dapat memposting konten secara rutin, meningkatkan traffic website Anda. Yang ketiga, kelebihan dari CMS, tidak perlu instalasi. CMS merupakan sistem yang berjalan di server internet, sehingga tidak perlu menginstal di setiap komputer yang Anda gunakan. Selama Anda memiliki jaringan internet dan brosur, Anda sudah dapat memperbaharui website kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, kelebihannya lebih efisien dan Anda dapat membuat beberapa user ID dan mengizinkan beberapa orang untuk membantu memperbaharui serta mengelola website. Dengan demikian, pembaharuan konten dapat berjalan dengan cara lebih efisien. Selanjutnya, kelebihannya lebih kurang pembaharuan desain yang mudah. Terus, ada juga kekurangan dari CMS, Content Management System. Kekurangannya, yang pertama, masalah keamanan. Jadi, masalah keamanan ini dapat memperbarui data kapanpun dan dimanapun selama tersedia jaringan internet. Namun, penggunaan CMS rentan terkena cyber attack dan akses ilegal. Yang kedua, kebebasan desain terbatas. Kekurangan yang kedua, kebebasan desain terbatas. Karena adanya template desain, CMS tidak dapat membuat halaman dengan desain yang berbeda di luar template yang telah disediakan. Ketiga, kekurangannya adalah harus mempelajari fungsi CMS dan cara mengoperasikannya terlebih dahulu.
Yang keempat, kekurangannya walau dapat dengan mudah digunakan untuk memperbarui konten website, namun pada awal penggunaannya Anda harus mempelajari fungsi dan cara mengoperasikannya terlebih dahulu, agar Anda sedikit memiliki pengetahuan mengenai CMS, serta membiasakan diri untuk menggunakan fungsi-fungsi di dalamnya. Lebih kurang teman-teman, penyampaian dari saya materi mengenai pengertian konten manajemen sistem. Tadi sudah saya jelaskan ada pengertiannya dan ada juga kelebihan dan kekurangan serta fungsinya sendiri. Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada moderator yang terhormat. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Yogi yang telah memaparkan yang mengenai pengertian konten manajemen sistem atau yang sering dikenal yakni CMS. Yakni membahas sedikit mengenai CMS itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Yakni kita tahu CMS ini sistem manajemen konten merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan menambah atau manipulasi, mengubah isi dari suatu web itu sendiri. Dan CMS itu sendiri biasanya terdiri dari dua elemen, sesuai dengan pembahasan dari Saudara Yogi Adi, yakni CMA, yakni Content Management Application. Yang kedua yakni CDA, Content Delivery Application. Baik, terima kasih untuk materinya yang telah disampaikan oleh Saudara Yogi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh Saudara Abdul Hamid Amaroid, yakni mengenai Learning Content Management System. Kepada Saudara Amar, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Langsung saja di sini saya akan membahas materi mengenai Learning Content Management System atau LCMS. Nah, LCMS itu sendiri adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menggunakan kembali, menempatkan, menyampaikan, mengelola, dan memperbaiki materi pembelajaran. Dengan LCMS ini diharapkan dapat disampaikan materi pembelajaran yang terpersonalisasi dalam bentuk objek pembelajaran. Objek pembelajaran sendiri pengertiannya adalah materi pendidikan yang terdiri dari 4 komponen, yakni ada komponen tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, evaluasi, dan mendata. Kemudian bahasa yang digunakan untuk menulis materi, pengetahuan yang diperlukan untuk memahami satu materi, dan sebagainya. Adapun ini yang keempat komponen itu seperti learning object repository, ada automated authoring application, ketiga dynamic delivery interface, keempat administrative application. Nah, yang pertama itu learning object repository adalah sebuah database di mana materi pembelajaran disimpan dan dikelola. Yang kedua, automate authoring application adalah aplikasi ini digunakan untuk membuat objek pembelajaran yang dapat digunakan kembali atau reusable yang dapat diakses dari repository. Yang ketiga, dynamic delivery interface untuk memberikan objek pembelajaran yang sesuai dengan profil siswa, hasil evaluasi, dan atau informasi siswa lainnya. Dibutuhkan sebuah dynamic delivery interface. Nah, yang terakhir, administrative application. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola rapor siswa, mengamati dan melaporkan kemajuan siswa, dan juga menyediakan fungsi administratif dasar lainnya. Kemudian ada LCMS untuk e-learning.
Perangkat lunak Learning Content Management System atau LCMS merupakan sistem yang memanfaatkan internet untuk menyampaikan materi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan individual siswa. Perangkat lunak ini akan digunakan oleh 3 kategori pengguna, yaitu administrator, pengajar, dan siswa. Nah, aplikasi LCMS berguna untuk mempermudah pengajar dalam mengelola materi pembelajaran dan soal ujian yang akan diberikan kepada siswa. Penyampaian materi pembelajaran yang baik pada suatu kelas maya tidaklah mudah. Dengan aplikasi LCMS, penyampaian materi pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan siswa. LCMS dapat memberikan materi pembelajaran yang terpersonalisasi kepada siswa melalui 2 cara, yaitu cara yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dilakukan dengan pemantauan interaksi siswa dengan materi pembelajaran, yaitu dengan menyimpan tingkah laku siswa dalam pengaksesan materi pembelajaran sebelumnya. Preferensi pembelajaran ke basis data. Selanjutnya, materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan preferensi pembelajaran tersebut. Nah, cara yang kedua, penyampaian materi pembelajaran disesuaikan dengan level siswa saat ini, sehingga diperlukan proses evaluasi untuk mengukur tingkat kemajuan siswa. Proses evaluasi yang terdapat pada aplikasi LCMS berguna bagi pengajar untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap suatu materi pembelajaran, sehingga dapat membantu pengajar untuk menganalisis kejelasan, relevansi, dan keefektifan dari materi pembelajaran tersebut. Nah, informasi itu yang selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan apakah materi pembelajaran akan tetap dipertahankan atau akan dicari materi pembelajaran lain yang sesuai dengan penilaian terhadap performansi siswa. Baik, saya rasa cukup penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada sahabat saudara Amar yang telah menyampaikan yang mengenai LCMS, yakni itulah materi terakhir dari kami. Sebelumnya materi terakhir dari kami. Di sini selanjutnya kami membuka pertanyaan forum diskusi. Apabila ada kawan-kawan yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab, yakni 2 penanya yang tercepat. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin moderator. Untuk ingin bertanya, silakan untuk membuka unmic terlebih dahulu, sebutkan nama, NIM, dan pertanyaannya. Dan jangan lupa list di kolom komentar ya untuk pertanyaannya. Terima kasih. Lanjut, siap. Lanjutkan, saudari Meli. Baik, terima kasih. Maaf, Yaudah, saudari Meli, suaranya agak kedengaran. Kedengaran nggak? Ini udah kedengeran belum? Tes. Gimana saudari Meli? Apakah mau bertanya atau gimana? Iya, Suaranya kedengaran. nggak ada. Tulis Gak di ada suara. komentar aja pertanyaannya.
Oke, mungkin saudari Meli terkendala akan sinyal. Eh, untuk pertanyaan kami buka 2 pertanyaan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Bagi penanya yang tercepat akan insya Allah kami jawab. Halo, apakah ada yang ingin bertanya? Udah kedengeran belum? Udah. Udah ya, ini kedengeran enggak? Udah. Lanjutkan. Oke. Terima kasih kepada moderator. Di sini kan moderator. Kelompok 5 itu menjelaskan tentang konten pembelajaran. Banyak banget tadi konten-kontennya, jenis-jenisnya juga. Ada 3 tadi yang mungkin kayak saya kurang baru mengenal mungkin. Ada LMS, Learning Management System, ada juga CMS, Content Management System, dan yang paling bagus tadi katanya LCMS. LCMS, ya. Cuman saya ingin bertanya, apakah ada di dalam, misalnya di LMS, CMS, atau LCMS, itu tuh apakah ada satu aplikasi saja, atau CMS itu tuh hanya sistemnya, tapi banyak aplikasinya gitu, beranak gitu. Atau di LMS ini emang satu aplikasi gitu. Karena ini kan perangkat lunak, berarti eh, perangkat lunaknya itu bentuknya apa gitu? Apakah banyak gitu? Atau misalnya kayak LMS tadi ada quiz atau interactive discussion, itu tuh berarti aplikasinya juga banyak atau bagaimana yang bisa kita sebut dengan LMS, CMS ataupun LSMS. LCMS. LCMS atau disebut LCMS. Itu aplikasinya tuh bentuknya kayak mana? Karena kalau cuma dijelasin tadi kami pun dalam penggunaannya agak bingung gitu. Apalagi misalnya kalau kita calon guru, kalau cuma kita mempelajari tentang sistem-sistemnya tanpa kita nanti menerapkan untuk kita ke depannya nanti kayaknya eh, percuma gitu kita belajar kalau misalnya kita nggak bisa menerapkan nanti kita untuk ke depannya. Jadi bisa jelaskan lagi apa itu CMS, LMS, dan LCMS. Bentuk-bentuknya itu seperti apa. Dan yang kedua itu di aplikasi LCMS tadi kan katanya itu lebih baik, lebih bagus gitu dari LMS ataupun CMS gitu. Nah, tadi ada katanya kalau di LCMS itu, LCMS tuh katanya bisa apa? eh Penyampaian materi itu banyak apa? Bisa nganu sifat-sifatnya tuh bisa ditaruh di situ. Nah, itu tuh cara kerjanya tuh kayak mana katanya? Biar kita tuh lebih efektif gitu. Nah, terus nanti punya level-level tersendirinya kalau di LCMS tuh. Nah, itu tuh seperti apa gitu bentukannya? Kalau misalnya pemateri bisa jelaskan dengan aplikasinya juga atau aplikasi atau perangkat lunaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Meliana yang telah bertanya. Untuk pertanyaannya silakan ke untuk pertanyaannya silakan kirim ke kolom komentar juga ya, supaya kawan-kawan yang di Google Meet ini bisa menyimak ataupun bisa membantu menjawab juga untuk mengenai itu sendiri. Uh, Oke, baik. Masih ada satu kota untuk bertanya, untuk mengenai jenis konten-konten pembelajaran. Silakan untuk bertanya, dikarenakan masih ada satu penanya.
Bagi kawan, sekali lagi kami beritahukan bahwasanya karena masih ada satu kota penanyanya, apabila kawan-kawan yang belum mengerti silakan untuk bertanya. Kalau tidak ada, kami alihkan ke kelompok selanjutnya sembari kami mencari jawaban dari pertanyaan saudari tadi.